one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi fisika bab 5, yaitu gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfredo Rasya, absen 15. Saya Firly Azhara, absen 6. Saya Tasyiri Noviani, absen 33. Saya Furotolaini Amiroh, absen 24. Selamat menonton. Oke, di sini pertama-tama aku bakal membahas tentang pemanfaatan 7 gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Sinyal itu berupa sinyal komunikasi yang biasanya kita lihat di siaran televisi maupun siaran radio. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini biasa dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak dan menghangatkan makanan, serta mendeteksi posisi suatu objek yang sedang kita amati. Lalu yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini biasanya dimanfaatkan pada teknologi seperti kamera CCTV atau alat militer yang dapat menerawang pada malam hari. Selain itu juga digunakan pada alat medis. Yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini biasa dimanfaatkan untuk sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, maupun sinyal melalui serat optik. Laser tertentu juga dapat dimanfaatkan untuk memotong serta mengelas suatu benda. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini biasa dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Selain itu juga digunakan untuk mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam ada sinar X. Sinar X biasa digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek keaslian atau kualitas suatu produk. Selain itu juga digunakan untuk mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh ada sinar gamma. Sinar gamma biasanya dimanfaatkan dalam dunia medis seperti pada CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma, maupun juga digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama terdiri dari gelombang radio, memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menghasilkan arus bolak-balik. Contohnya adalah komunikasi radio. Yang kedua adalah gelombang mikro. Frekuensinya lebih besar dari gelombang radio, memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz dan panjang gelombang sekitar 3 mm. Kegunaannya adalah radar dan membantu pendaratan pesawat. Yang ketiga, ada sinar inframerah, memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Digunakan untuk terapi kedokteran, melihat dalam kondisi gelap, berkabut, dan remote control. Yang keempat, ada cahaya tampak. Satu-satunya spektrum yang dapat dilihat mata manusia, memiliki warna Mejiku Hibiniu, lalu memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz, memiliki panjang gelombang sekitar 400 sampai 800 nanometer. Contohnya adalah laser. Lalu yang kelima adalah sinar UV atau sinar ultraviolet, memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz, panjang gelombang 10 sampai 100 nanometer. Sumber utamanya adalah radiasi sinar matahari. Lalu yang keenam adalah sinar X, memiliki frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensinya sekitar 10 pangkat 16 hingga 10 pangkat 20 Hz. Dapat menembus benda-benda tertentu termasuk tulang. Contohnya adalah ronsen. Dan terakhir, sinar gamma, memiliki frekuensi dan energi paling tinggi, memiliki frekuensi 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Dihasilkan oleh aktivitas radioaktif dan reaksi inti atom yang tidak stabil, memiliki daya tembus yang sangat besar. Oke, selanjutnya ada perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari perambatan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus melewati ruang. Nah, gelombang elektromagnetik ini berbeda dengan gelombang lainnya karena gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium fisik seperti gelombang lainnya. Nah, gelombang elektromagnetik ini juga termasuk gelombang transversal yang dimana terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalian tahu nggak sih
kalau gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1865, seperti ini tokohnya, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet ini dapat menimbulkan medan listrik, sebaliknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Nah, medan listrik itu dihasilkan dari muatan listrik, sedangkan medan magnet ini dihasilkan dari arah pergerakan medan listrik. Nah, kalian tahu nggak sih tiang perambatan gelombang elektromagnetik seperti gambar di atas ini? Nah, itu dapat tercipta suatu gelombang karena adanya medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, dan arah keduanya itu selalu tegak lurus dengan arah perambatan gelombangnya, sehingga dapat tercipta gelombang elektromagnetik. Kemudian ada rumus untuk menghitung laju gelombang elektromagnetik di ruang hampa, yaitu rumusnya adalah V sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu0, seperti gambar di atas ini. Kemudian yang kedua ada rumus untuk menghitung laju gelombang elektromagnetik yang bergantung jenis mediumnya, yaitu rumusnya adalah V sama dengan 1 per akar epsilon dikali mu. Nah, yang ketiga ada rumus untuk menghitung laju rambat gelombang elektromagnetik, yaitu adalah V sama dengan lambda dikali F. Yang terakhir ada energi gelombang elektromagnetik. Memiliki rumus umum, yaitu total rapat energi. Untuk mencari total rapat energi, kita akan menambahkan dua rumus dari energi listrik dan energi magnet. Rumus dari energi listrik sama dengan setengah permitivitas listrik di ruang hampa dikali medan listrik kuadrat, ditambah 1/2 dikali permeabilitas magnet di ruang hampa dikali medan magnet kuadrat. Untuk mencari energi listriknya saja kita bisa menggunakan setengah dikali permitivitas listrik di ruang hampa dikali medan listrik kuadrat. Untuk mencari energi magnetnya saja kita bisa menggunakan rumus 1/2 dikali permeabilitas magnet di ruang hampa dikali medan magnet kuadrat. Lalu ada hubungan di keadaan maksimum. Rumusnya adalah medan listrik kuadrat per medan magnet kuadrat sama dengan 1 permitivitas listrik di ruang hampa dikali permeabilitas magnet di ruang hampa. Yang pertama, hubungan medan listrik maksimum dan medan magnet maksimum ialah medan listrik maksimum per medan magnet maksimum ia menghasilkan kecepatan cahaya. Selanjutnya ada intensitas gelombang yang memiliki rumus intensitas gelombang atau S sama dengan kecepatan cahaya dikali permitivitas listrik di ruang hampa dikali medan listrik kuadrat sama dengan medan listrik dikali medan magnet per permeabilitas magnet di ruang hampa. Yang ketiga, efektif karena medan listrik dan medan magnet berupa gelombang sinus dan menggunakan nilai efektif atau RMS, yaitu medan listrik efektif sama dengan medan listrik maksimum per akar 2 dan medan magnet efektif sama dengan medan magnet maksimum per akar 2. Selanjutnya ada rumus terakhir, yaitu intensitas rata-rata gelombang elektromagnetik yang berumuskan setengah dikali kecepatan cahaya dikali permitivitas listrik di ruang hampa dikali medan listrik maksimum kuadrat sama dengan 1/2 atau setengah dikali kecepatan cahaya dikali medan magnet maksimum kuadrat per permeabilitas magnet di ruang hampa. Yang terakhir sama dengan medan listrik maksimum dikali medan magnet maksimum per 2 dikali permeabilitas magnet di ruang hampa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.